Halo teman-teman, kembali lagi bareng aku di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas mengenai badan usaha dalam perekonomian. Kira-kira badan usaha dalam perekonomian itu ada berapa sih? Simak penjelasannya pada slide-slide berikutnya ya teman-teman. Oke, yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai kata pengantarnya nih. Jadi teman-teman tahu nggak sih, kalau dalam kegiatan ekonomi, badan usaha itu dapat didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk untuk menghasilkan barang atau jasa demi memperoleh keuntungan. Nama lain keuntungan itu bisa diartikan laba ataupun profit ya teman-teman. Kemudian, badan usaha ini memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Lebih jelasnya, kita simak selengkapnya pada slide-slide berikutnya. Kemudian yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai konsep badan usaha. Pengertian nih teman-teman. Badan usaha adalah organisasi atau lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui produksi, distribusi, dan pemasaran barang atau jasa. Badan usaha juga memiliki aspek hukum yang mengatur operasionalnya, termasuk perizinan, hak, dan kewajiban serta pajak yang harus dibayarkan. Kita bahas satu persatu, teman-teman. Ada beberapa istilah ekonomi di sini. Produksi. Teman-teman sudah ingat pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai produksi. Jadi produksi adalah kegiatan untuk menambah atau menciptakan suatu produk, menambah nilai suatu produk. Misalkan teman-teman beli kain, kemudian kain tersebut teman-teman jahit, teman-teman di situ sudah menambah nilai kain tersebut dari kain yang lembaran menjadi sebuah baju. Kemudian kalau di distribusi itu dapat diartikan menciptakan, misalkan teman-teman menciptakan suatu benda, teman-teman bisa menciptakan benang, teman-teman bisa menciptakan tisu dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian dari produksi. Kemudian distribusi itu lebih ke memasarkan teman-teman ya. Jadi dari barang produsen kemudian teman-teman distribusikan barang tersebut ke konsumen atau ke tengkulak terlebih dahulu dan lain sebagainya. Kemudian kalau pemasaran itu memasarkan teman-teman, bagaimana agar barang-barang yang teman-teman produksi itu bisa didistribusikan dengan baik dan dapat dipasarkan dengan baik. Misalkan teman-teman punya produksi kain batik adanya di Banyuwangi. Gimana sih agar orang-orang di luar Banyuwangi tahu, misalkan dari Jember, dari Situbondo, supaya tahu teman-teman apakan, teman-teman kok pasarkan. Pemasarannya itu bisa menggunakan media digital maupun dengan manual. Kalau manual itu teman-teman biasanya masih menggunakan brosur, spanduk, dan lain sebagainya. Tapi kalau digital teman-teman bisa memanfaatkan berbagai platform yang ada seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya agar dapat merambah banyak pembeli. Kemudian di sini teman-teman peran badan usaha dalam perekonomian. Yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Seperti yang dijelaskan tadi, misalkan teman-teman ada usaha nih di bidang batik. Jadi teman-teman punya usaha untuk membuat batik. Jika usaha teman-teman itu membuahkan hasil, kemudian banyak yang pesan, otomatis kan teman-teman tidak bisa mengerjakannya sendiri. Akhirnya teman-teman membutuhkan orang lain untuk membantu produksinya. Dengan begitu teman-teman bisa menciptakan lapangan bagi masyarakat. Kemudian juga meningkatkan produksi nasional teman-teman. Jadi jika kain batik yang teman-teman produksi itu setiap tahunnya mengalami peningkatan, tentunya juga akan berbanding lurus dengan meningkatnya produksi nasional. Kemudian membantu peningkatan pendapatan negara melalui pajak. Teman-teman di sini pasti juga harus membayarkan pajak. Ada yang dinamakan pajak badan usaha teman-teman. Jadi jika badan usaha yang teman-teman miliki sudah
mencukupi beberapa ketentuan wajib pajak, jadi teman-teman juga harus membayarkan pajak badan usaha yang teman-teman miliki. Kemudian yang keempat, berkontribusi pada pembangunan ekonomi dengan menyediakan barang jasa yang dibutuhkan. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis badan usaha. Jadi ada beberapa jenis-jenis badan usaha teman-teman. Kita mulai dari yang pertama, yakni badan usaha milik negara atau BUMN. Pengertian BUMN sendiri adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah. BUMN ini dibentuk untuk mengelola sektor-sektor strategis yang penting bagi masyarakat dan perekonomian. Ada dua hal yang harus digarisbawahi teman-teman, bahwa BUMN ini seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah. Jadi jika ada 100% modal, maka sebagian besar yang dimiliki oleh pemerintah itu adalah sekitar 51%. Paling sedikitnya itu adalah 51%, sedangkan 49%-nya itu boleh dikelola oleh masyarakat swasta atau sipil. Kemudian di sini BUMN dibentuk untuk mengelola sektor-sektor strategis, teman-teman. Sektor-sektor strategis yang ada di Indonesia itu ada beberapa, teman-teman. Misalkan dari listrik, PLN itu yang termasuk sebagai BUMN. Kemudian ada juga Pertamina, itu juga merupakan contoh badan usaha milik negara yang dimana sebagian besar kepemilikannya dimiliki oleh negara. Kemudian di sini BUMN ada beberapa ciri, teman-teman. Ciri-ciri yang pertama yakni modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara, sekitar 51%. Kemudian bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya mencari keuntungan. Teman-teman, benar sekali. Di sini badan usaha milik negara itu banyak sekali, teman-teman, yang memberikan bantuan atau subsidi kepada pemerintah. Misalkan untuk pembelian gas, teman-teman tahu gas melon? Gas melon itu untuk ukuran 3 kilo sebenarnya harga normalnya tidak segitu, teman-teman. Seharusnya harga normalnya itu sesuai dengan harga tabung gas yang 12 kilo. Tapi karena di sini peran BUMN itu kan mensejahterakan rakyatnya dan tidak mencari keuntungan semata, maka gas melon itu diberikan subsidi, teman-teman. Jadi 3 kilo seharga 17-20 ribu itu bukan harga aslinya, tapi memang disubsidi oleh pemerintah. Dengan tujuan apa? Agar masyarakat bisa menikmati atau memperoleh kemudahan dalam melakukan kegiatan ekonominya. Kemudian yang ketiga, diatur dan diawasi oleh pemerintah. Karena memang sebagian besar modalnya berasal dari pemerintah, maka BUMN ini diatur dan diawasi oleh pemerintah. Berapa modalnya, berapa keuntungannya, berapa subsidinya dan lain sebagainya itu diatur dan diawasi oleh pemerintah. Kemudian teman-teman, yang kedua adalah badan usaha milik daerah atau BUMD. Jadi kalau badan usaha milik negara itu dikelola oleh negara, tapi kalau BUMD dikelola oleh daerah sesuai dengan otonomi daerah-daerah yang bersangkutan. Pengertian BUMD sendiri, teman-teman, adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMD berperan dalam mengelola sumber daya dan potensi yang ada di daerah untuk meningkatkan perekonomian lokal. Kita tahu sendiri ya teman-teman, Indonesia ini kan multikultural. Setiap daerah memiliki potensi-potensi yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lain. Dan di sini hadirnya BUMD untuk mengakomodasi berbagai sumber daya dan potensi yang ada di daerah dan ditujukan untuk meningkatkan perekonomian lokal. Adapun BUMD memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, modalnya berasal dari pemerintah daerah. Jika BUMN itu kan dari negara, tapi kalau BUMD itu dari daerah. Kemudian fokus pada pengembangan ekonomi daerah, teman-teman. Jadi kita tahu sendiri, misalkan di Pulau Jawa ternyata fokusnya itu di daerah A adalah pertanian, maka yang dikembangkan adalah pertaniannya. Bagaimana meningkatkan hasil produksi padi, bagaimana cara meningkatkan hasil produksi cabai dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat
daerah. Pelayanannya itu bisa berupa modal. Misalkan di daerah A ternyata mayoritas masyarakatnya itu berpotensi loh tanahnya itu untuk ditanami cabai. Oh, ternyata masyarakatnya tidak memiliki cukup modal untuk menanam cabai. Maka di sini peran BUMD sangat penting. Peran mendampingi dari awal modal hingga peran untuk memasarkan produk tersebut. Selanjutnya yakni badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang modalnya berasal dari individu atau kelompok swasta. BUMS bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau BUMN dimiliki oleh negara, BUMD dimiliki oleh daerah, dan di sini BUMS dimiliki oleh swasta. Swasta itu siapa sih? Swasta ini ya kita, teman-teman. Misalkan teman-teman ada tetangganya yang berjualan batik, berarti tetangga teman-teman itu merupakan pengelola badan usaha milik swasta, seperti itu teman-teman. Kemudian tujuannya adalah mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya, karena memang swasta dimiliki pribadi dan 100% sahamnya itu milik pribadi atau juga bisa berupa gabungan antara beberapa swasta, maka tujuannya adalah mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian ciri-cirinya itu ada 3 teman-teman BUMS. Yang pertama, dimiliki oleh individu atau kelompok swasta. Jadi kepemilikannya itu 100% bisa milik satu orang atau dari kumpulan beberapa orang. Kemudian berorientasi pada keuntungan, dan yang ketiga lebih fleksibel dalam operasional dan inovasi produk, karena memang milik swasta bisa berinovasi sesuai dengan operasional yang sudah ditentukan oleh badan usaha itu sendiri. Kemudian yang keempat teman-teman yakni adalah koperasi. Koperasi sendiri teman-teman pengertiannya adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan dasar kegiatan berprinsip pada gotong royong. Koperasi didirikan untuk mensejahterakan anggotanya. Mungkin teman-teman di sini tahu siapa sih Bapak Koperasi Indonesia? Iya, benar sekali. DRS Muhammad Hatta merupakan Bapak Koperasi Indonesia. Di sini, koperasi sendiri memiliki beberapa ciri-ciri, teman-teman. Yang pertama, berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Jadi, koperasi ini didirikan atas asas kerjasama dan juga gotong royong. Gotong royong antar satu anggota dengan anggota lainnya. Koperasi ini, teman-teman, biasanya modalnya itu berawal dari 2 hal, teman-teman. Dari simpanan pokok dan dari simpanan wajib. Dan simpanan pokok dan simpanan wajib ini wajib diberikan oleh anggotanya, teman-teman. Makanya kenapa kok dinamakan asas koperasi itu kekeluargaan dan gotong royong, karena modalnya berasal dari modal bersama, yakni berasal dari simpanan wajib dan juga simpanan pokok. Yang kedua, anggota koperasi memiliki hak yang sama, teman-teman, karena memang asasnya itu kan kekeluargaan, jadi mereka memiliki hak yang sama. Simpanan pokoknya sama, simpanan wajibnya bisa berbeda-beda tapi mayoritas sama. Itulah mengapa setiap anggota koperasi memiliki hak yang sama. Setiap tahun koperasi itu ada namanya rapat akhir, teman-teman. Rapat akhir itu ditujukan untuk mengevaluasi kegiatan koperasi 1 tahun ini, kemudian ada pembagian hasil usaha dan bagaimana pandangan koperasi 1 tahun ke depan. Di sana biasanya juga akan ada musyawarah tentang pemilihan ketua koperasi, dan di sini kembali lagi satu anggota memiliki 1 suara sehingga setiap anggota memiliki hak yang sama. Kemudian yang ketiga, bertujuan untuk kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Kemudian koperasi sendiri, teman-teman, ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yakni koperasi konsumen, melayani kebutuhan konsumen. Contohnya adalah koperasi sekolah. Mungkin teman-teman di sini yang pernah sekolah, di sekolahnya juga ada koperasinya ya, teman-teman. Coba teman-teman telaah dan telisik, kira-kira di koperasinya teman-teman tuh yang dijual tuh apa saja sih? Iya, benar sekali. Yang dijual itu kan misalkan ada jajanan, ada
ada keperluan sekolah seperti buku, pensil, pena, topi, dasi, kaos kaki, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh koperasi konsumen, teman-teman. Jadi koperasinya itu menjual apa yang dibutuhkan oleh konsumennya. Misalkan juga teman-teman ada koperasi desa, misalkan KUD, koperasi unit desa. Kira-kira yang dijual apa, teman-teman? Ada sembako, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan rumah tangga seperti sabun dan lain sebagainya. Itu adalah koperasi konsumen, di mana koperasi itu menjual barang-barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian yang kedua, teman-teman, ada koperasi produsen, di mana koperasi ini melayani kebutuhan produksi bagi anggotanya. Jadi kalau koperasi konsumen itu kan menjual apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kalau produsen itu menjual apa yang diproduksi oleh anggotanya, teman-teman. Misalkan di daerah teman-teman itu di dataran tinggi, mayoritasnya petani apel, anggur, stroberi, maka di sana koperasinya juga menjual hasil produksi yang dimiliki oleh anggotanya. Jadi menjual apel, menjual anggur, menjual stroberi. Kemudian juga apabila di sana ada anggotanya yang memiliki sapi perah, bisa membantu menjualkan susu perahnya, seperti itu, teman-teman. Itu adalah koperasi produsen. Kemudian yang ketiga, koperasi simpan pinjam, melayani kegiatan simpan dan pinjam dana. Jadi teman-teman, koperasi itu kalau di sini sebenarnya mayoritasnya simpan pinjam ya, teman-teman. Jadi anggotanya itu bisa melakukan simpan pinjam, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib, yang bisa dibayarkan setiap bulan atau juga setiap saat. Kemudian yang ketiga, koperasi serba usaha, menjalankan berbagai kegiatan usaha seperti koperasi desa. Jadi kalau koperasi desa itu kan beraneka ragam ya, teman-teman. Ada koperasinya satu tapi unit usahanya banyak. Dia juga menjual kebutuhan masyarakat seperti bahan pokok, kebutuhan sabun dan lain sebagainya. Kemudian koperasinya juga membantu memasarkan produksi hasil dari anggotanya. Jadi mereka tidak hanya memiliki satu fokus, teman-teman, tapi fokusnya banyak. Kemudian koperasinya juga membuka simpan pinjam. Itu namanya koperasi serba usaha. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Jadi pada pembelajaran kali ini kita membahas mengenai badan usaha dalam perekonomian. Tadi sudah ada 4, yakni badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah, dan juga koperasi. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa drop out pertanyaannya di kolom komentar. Apabila teman-teman ada requestan materi, teman-teman bisa juga drop out di kolom komentar. Sekian dan terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video pembelajaran kali ini. See you in the next video and bye-bye teman-teman.